Assalamualaikum Jack, balik lagi sama gue di Persija Insight. Kali ini gue akan lebih banyak mengutarakan pendapat pribadi gue dari isu-isu yang berkembang tentang Persija belakangan ini, beberapa hari ini. Jadi banyak berita-berita, semua udah gue rangkum dan ada beberapa yang gue utarakan pendapat pribadi gue. Mungkin sama dengan kalian, pendapat gue mungkin juga berbeda. Jadi kalian komen di bawah, gue akan baca dan gue akan balas karena gue suka untuk saling diskusi gitu. Ini juga ada masukan dari salah satu anak Jackmania yang bilang di kolom komentar, "Bang, banyakin pendapat pribadi lu karena gue pengen denger pemikiran yang lain gitu." Maka itu sekarang gue terima masukannya, terima kasih yang udah komen. Jadi komen kalian sangat berharga buat gue. Terus bantuin gue juga dengan cara subscribe, ya nggak? Terus lu like juga, dan lu kalau punya Instagram, lu follow juga Instagram gue, namanya sama ini, Persija Insight juga. Kalau ada yang main TikTok juga, gue juga suka ngepost di situ, namanya juga sama Persija Insight. Gitu Jack. Jadi isu yang pertama tentang Thomas Doll yang mengeluhkan Stadion Palaran. Jadi di konferensi pers kemarin dia bilang kalau yang pertama itu udah gue bahas sebenarnya di video sebelumnya. Kualitas rumput yang hancur yang dia bilang mirip kalau di Jerman itu dibilang buat mengembala sapi, kan dia ngomong kayak gitu kan, itu viral banget. Terus sama jarak tempuh ke stadion yang cukup lama, 20-30 menit. Nah ini gue udah bikin kesimpulan gue catat, jadi gue takut lupa, makanya ini gue ada poin-poin di sini. Dia bilang yang saya merasakan dikecewakan itu yang 30 menit untuk menuju ke lapangan. Nah buat gue ini ada poin plusnya, ada poin positif dan ada poin negatif dalam segala hal. Tapi gue ngelihat dari sisi positifnya. Positifnya apa? Bagi gue Thomas Doll adalah pelatih profesional dan kita perlu banyak belajar dari dia. Kenapa gue bilang profesional? Karena nggak pernah ada. Gue belum pernah denger ya seumur gue nonton bola Liga Indonesia ada pelatih komplain masalah jarak tempuh. Baru kali ini aja Thomas Doll mengeluhkan tentang jarak tempuh. Kenapa dia keluhkan jarak tempuh? Nah menurut pandangan gue, nanti lo punya pandangan juga, lo komen di bawah, gue bacain nanti jadinya. Menurut pandangan gue, ada 3 hal yang gue catat di sini kenapa dia wajar untuk komplain. Sebelumnya bagi gue itu adalah tindak profesionalitas dari seorang pelatih Eropa karena memperhatikan hal-hal kecil yang mana itu penting banget buat perkembangan tim. Oke, ini di sini nih akibatnya kesiapan mental terganggu. Ini menurut gue ya, kesiapan mental pemain terganggu. Gue memahami karena pasti di perjalanan, misalkan nih, sebelum perjalanan dia di mes atau di hotel, dia udah siap kan. Ternyata jarak 30 menit ini lama, 30 menit cukup lama loh. Kalau dari Jakarta itu nyampe Cibubur itu. Cukup lumayan lama kalau lewat tol ya. Dan itu bisa bikin mental pemain terganggu. Yang harusnya siap, tiba-tiba di tengah jalan banyak yang dilihat ini itu mentalnya terganggu, bisa jadi kayak gitu. Itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua, kondisi badan yang harusnya udah fit. Kan biasa kan orang kalau mau main itu kan panas badannya, menggebu-gebu gitu. Bisa jadi karena kelamaan duduk nyender terus ngedengerin lagu, kan suka pada main handphone, biasanya kan pemain Persija kayak gitu. Nah, itu bisa jadi nanti jadi drop lagi, kondisi badan jadi dingin lagi kalau bisa jadi. Itu menurut pendapat gue. Jadi ini semua yang gue utarakan nggak gue baca di mana-mana, ini pendapat gue. Jadi terima aja. Kalau lo setuju, lo komen. Kalau lo nggak setuju, komen juga. Gue suka banget. Nggak ada masalah buat gue. Oke, terus yang ketiga, jadi yang tadi dulu, yang kayak kondisi turun itu sangat memungkinkan karena apa? Biasanya gini, lo kalau main futsal misalkan nih, gue kan sering main futsal, ya nggak? Lo kalau pada main futsal, ajak gue, nanti gue datang ke situ, kita bikin video di situ. Tapi anak-anak Jackmania yang main nih, jangan RT apaan lo, teman-teman komplek terus lo ngajakin gue, jangan. Kalau anak-anak Jackmania kumpul, biasanya kan suka ada fun football tuh. Undang gue, nanti gue datang, ntar kita bikin video di situ. Oke? Nah, biasanya kalau main futsal ini kan biasanya 4 tim nih. Misalkan gue main pertama, tiba-tiba yang kedua bukan tim gue kan kalah. Biasanya kalau kalah kan diganti. Tim kedua bukan gue, tim ketiga bukan gue, tim keempat gue main lagi. Biasanya udah dingin badan gue. Lo main, kondisi lo udah gak bakal bener. Nah itu baru kelas ece-ece, kelas futsal, fun football aja. Apalagi kelas profesional gini, itu sangat berpengaruh. Bisa jadi ketika dia nyampe lapangan, dia terus jadi drop.
Itu yang kedua apa ketiga sih tadi? Oke, yang ketiga bisa jadi kecapean. Kecapean kenapa? Jauh. Orang duduk terus nyender, otot pada lemes. Bisa jadi karena itu jadi pemain kecapean. Eh, Bener nggak tuh? Bisa jadi kan? Terus karena hal-hal kecil ini, gue jadi suka sama si Thomas Doll. Bukan jadi suka, memang gue suka sama dia, tapi gue cukup respect sama dia karena dia bener-bener memperhatikan hal-hal yang nggak pernah orang perhatikan. Mana pernah, gue nggak pernah ngedenger deh pelatih ngeliat, aduh ini jaraknya terlalu jauh, aduh ini. Itu bangsa dia kalau misalkan latihan di, biasa kan suka dipakan, bukan dipakan sehari, kan suka nginep di Sawangan, pertandingan di, misalkan di GBK, itu bakal ngeluh juga pasti dia tuh. Belum macetnya, belum apa, udah panjang kali lebar ya Thomas Doll. Keren, buat gue keren banget. Oke, yang kedua ada isu, bukan isu, ada info kalau Thomas Doll juga berjanji akan melihat perubahan Persija di pertandingan lawan Madura. Ini keren. Gue nggak tahu perubahannya apa, apakah dari segi formasi atau dari segi strategi atau dari segi susunan pemain. Karena kemarin kan dia pakai 3 back tuh, 3-5-2 atau berapa gitu. Nah, mungkin sekarang dia pakai 4 back atau 3, tetap 3 back tapi 3-4-3. Nanti gue juga mau ngasih apa prediksi line up. Ntar gue, menurut gue, prediksi line up versi gue. Jadi Thomas Tuchel berjanji melihat akan menyuguhkan permainan yang berbeda dari Persija. Oke, anggaplah kalau misalkan total, anggaplah gini. Kalau dari segi formasi yang tadi gue bilang, bisa 4-3-3, bisa 3-4-3, bisa 3-5-2, atau 4-4-1-1 atau apa, bisa jadi. Atau 4-4-2. Tapi bagi gue, apapun formasinya, starting line up ini sebenarnya jangan diganggu. Karena dia juga ngomong kalau dia akan merotasi pemain. Bagi gue jangan dirotasi. Gue justru pengen ngelihat full timnya Persija dengan berbagai macam formasi. Bener nggak? Jadi Persija full tim, tim utama starting line up Persija pakai 3-4-3 cocok apa enggak? Starting line up Persija pakai 4-3-3 cocok apa enggak? Nah itu kan yang dibutuhkan di pramusim. Jadi kalau dirotasi lagi nggak beres-beres, kita nggak akan tahu siapa yang formasi apa yang cocok untuk Persija, menurut gue kayak gitu. Nah, tapi Thomas Doll sendiri punya pendapat kalau dia bilang ini adalah kesempatan buat pemain yang jarang main waktu itu, bukan jarang main waktu itu. Jadi ini kesempatan buat pemain untuk menentukan posisi dia inti atau enggak. Jadi kayak Taufik. Kalau gue jadi pelatih, Taufik nggak bakal gue taruh inti karena mengecewakan. Nah, harusnya Taufik main gila-gilaan supaya dia kepilih jadi starting line up. Harusnya gitu. Jadi Persija nggak perlu beli striker asing lagi atau udah punya Taufik yang cukup hebat. Jadi Persija bisa beli di posisi lain untuk pemain asingnya. Harusnya kayak gitu. Tapi udah ada Kermencik ya pasti Taufik cadangan lah. Dan gue nggak ngertinya kenapa Liga Indonesia hampir rata-rata strikernya orang asing. Itu yang bikin timnas Indonesia Sintayong kepalanya mau pecah, nyari striker susah setengah mati karena nggak ada striker di Indonesia. Semua rata-rata top skor Liga Indonesia lihat aja 1, 2, 3 semuanya asing. Nggak ada orang Indonesia yang bisa golin. Maksudnya yang jadi striker yang banyak golnya itu nggak ada. Jarang. Tadi gua sampai mana tuh? Tapi gini, benar. Kalaupun misalkan susah juga full timnya, ini kan Persija belum full tim sebenarnya. Masih ada Kudela, Kremencik, Abimanyu yang belum main nih seharian. Terus masih ada 2 asing lagi belum gabung. Jadi kalau kita yang tadi gue bilang gue minta pemain inti untuk di berubah-ubah strategi formasinya, susah juga karena kita belum full tim juga. Pusing kan lu? Ya itulah pusing. Oke, apalagi ya tinggal inilah kemungkinan Persija akan pakai formasi 3-4-3. Dengerin baik-baik. Rizky M. Sudirman, ada backnya 3 ini, ada Ryuji Utomo, Maman Abdurrahman, sama Hansa Muyama. Keren. Ryuji, tapi Ryuji sering overlap ya dia ya. Ryuji, Hansamu, Maman. Maman keren, walaupun dia tua tapi mainnya keren banget, aneh gue. Hansamu oke-oke aja, biasa-biasa aja, standar-standar. Ryuji standar aja, so-so. Terus ada Ilham Rio Fahmi yang harusnya bek kanan tapi dia agak, berarti ini 5 sebenarnya, 5-4-3 berarti. Ilham Rio Fahmi di kanan, terus Hanif Syahbandi di kiri mungkin. Tony Sucipto, Firza Andika, dan Rico Simanjuntak. Nah ini gue bingung nih kalau misalkan 3-4-3 nggak mungkin, ini 5-3-2 ini. Kayaknya Taufik Hidayat sama Ricky Cawor di depannya. Jadi gue ulangin lagi ya. Tengahnya Tony Sucipto, Firza Andika, dan Rico Simanjuntak.
Depannya ada Taufik dan Ricky Cawor. Ini catatan gue, menurut gue prediksi yang harus dicoba tuh yang kayak gini. Sebenarnya harusnya jangan Taufik, cuman gak ada pilihan lain. Jadi ya silahkan aja Pak Taufik mengisi lini depan. Mudah-mudahan kali ini Persija akan tampil maksimal dan meraih poin 3 walaupun gak ada ngaruhnya juga. Kita udah gugur, tapi ya harga diri tetap harus dipertahankan, tetap harus menang, biar apapun ceritanya. Gitu Jack. Jadi lo harap maklum video gue nggak ada editan ini editan itu karena ini mah cuman gue ngomong sama lo karena ini pendapat pribadi gue. Terus gue udah pakai mikrofon yang berbeda nih, suara gue udah agak kencang apa belum, lo komen juga di bawah. Terus apa lagi mau gue sampein? Nggak ada, lo tanya-tanya gue aja di kolom komentar deh, jadi gue ada bayangan untuk konten berikutnya. Oke Jack, pemain asing belum ada lagi, belum ada gosip-gosip lagi, rumor-rumor belum ada. Ada sebenarnya pemain Ceko yang 2019 juga pernah diisuin ke Persija. Tapi gue jadiin PR dulu buat kalian. Coba kira-kira siapa, ntar di konten berikutnya mungkin gue bahas dia. Oke Jack, mania!